Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Destian, NPM 21040013. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis potensi bencana di Indonesia, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Yang mana langsung saja kepada materi pertama, yaitu analisis potensi bencana di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang tinggi. Lokasi geografis dan kondisi geologi Indonesia menjadikannya rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan juga tanah longsor. Di sini saya akan menjelaskan potensi bencana alam dan mitigasinya berdasarkan pulau. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera, yang mana di Sumatera ada potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api, dan banjir dan tanah longsor. Di Sumatera memiliki potensi gempa bumi dan tsunami yang tinggi karena berada di jalur cincin api Pasifik. Gempa bumi bawah laut dapat memicu tsunami yang menghancurkan daerah pesisir. Yang di Sumatera juga memiliki beberapa gunung berapi aktif dan yang dapat meletus dan menimbulkan kerusakan, yang mana dapat menyebabkan aliran lava, awan panas, dan hujan abu. Di Sumatera juga ada banjir dan tanah longsor. Curah hujan tinggi di Sumatera dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, terutama di daerah lereng gunung dan di sepanjang sungai. Selanjutnya ada di Pulau Kalimantan. Potensi bencana alamnya seperti kebakaran hutan. Kalimantan merupakan wilayah dengan hujan tropis yang luas. Kebakaran hutan dapat terjadi akibat musim kemarau dan aktivitas manusia. Yang kedua ada banjir. Hujan deras dapat menyebabkan sungai meluap dan menyebabkan banjir di daerah aliran sungai. Banjir juga dapat disebabkan oleh pasang surut air laut. Potensi bencana yang ketiga di Kalimantan yaitu tanah longsor. Curah hujan tinggi dan penggundulan hutan dapat menyebabkan tanah longsor, terutama di daerah lereng gunung. Dan yang keempat yaitu gempa bumi. Kalimantan juga memiliki potensi gempa bumi meskipun tidak sebesar di wilayah lain di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu ada Pulau Jawa, yang mana potensi bencana alamnya yaitu gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Yang pertama gempa bumi. Jawa berada di jalur cincin api Pasifik dan memiliki potensi gempa bumi yang tinggi. Sama seperti Sumatera, gempa bumi dapat memicu tsunami di daerah pesisir. Yang kedua letusan gunung berapi. Di Jawa memiliki banyak gunung berapi yang aktif dan dapat meletus dan menimbulkan kerusakan, yang mana letusan gunung berapi dapat menyebabkan aliran lava, awan panas, dan hujan abu. Dan juga banjir. Curah hujan tinggi di Jawa dapat menyebabkan banjir di daerah aliran sungai dan di daerah perkotaan. Dan tanah longsor. Penggundulan hutan dan curah hujan tinggi dapat menyebabkan tanah longsor di daerah lereng gunung Jawa. Nah, yang keempat yaitu ada Pulau Sulawesi, yang mana gempa bumi dan tsunami memiliki potensi yang tinggi karena berada di jalur cincin api Pasifik juga, sama seperti Jawa dan Sumatera. Adanya banjir, adanya letusan gunung berapi, dan juga adanya tanah longsor. Nah, yang terakhir ada Pulau Papua, yang mana ada gempa bumi dan tsunami, ada tanah longsor, dan adanya banjir. Jadi, perbandingan potensi bencana antara pulau-pulau tersebut yaitu di Sumatera gempa bumi tinggi, di Sumatera gempa bumi dan tsunami-nya tinggi, sedangkan letusan gunung api, banjir, dan tanah longsornya sedang. Sedangkan di Kalimantan yang tinggi itu banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api itu rendah, dan tanah longsor sedang.
Sedangkan di Jawa, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor itu semua tinggi. Potensinya tinggi. Dan sedangkan di Sulawesi, gempa bumi, tsunami itu tinggi, sedangkan letusan gunung api, banjir dan tanah longsor itu sedang. Dan di Papua, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor itu tinggi, sedangkan letusan gunung api dan banjir itu rendah dan banjir sedang. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisis potensi bencana di Indonesia. Saya akhiri, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.